Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Ma'had Markas Sahibil Quran. Semoga Allah jadikan Ma'had ini sebagai sumber kebaikan bagi umat, sebagai sumber keberkahan bagi masyarakat, dan terutama kita harus ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai tumbuh kecintaan kepada ilmu di antara kita. Kemudian kita ucapkan pula rasa syukur kepada para pengurus ma'had, para asatidahnya dan para pengurus yang lainnya. Semoga Allah mudahkan urusannya, Allah berikan keberkahan, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Bil munasabah, dengan bertepatan datangnya santri-santri baru dan dibukanya tahun ajaran baru setelah liburan. Santri-santri lama liburannya kurang apa gimana? Kurang. Jujur ya, kurang. Maka kita sampaikan kembali lagi ke Ma'had ini seperti yang Nabi SAW sabdakan, marhaban bi talibil ilm, inna talibal ilm la tahuffahu al malaikatu wa tatluba bi ajnihatiha wa tadhullahu bi ajnihatiha. Nabi SAW menyambut para penuntut ilmu dengan mengatakan, selamat datang wahai para penuntut ilmu. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk kalian dan juga menaungi kalian dengan sayap-sayapnya. Dari sini, dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana keutamaan seorang yang menuntut ilmu. Selanjutnya insya Allah di kesempatan yang singkat ini kita akan bahas beberapa poin. Di sini ana bagi menjadi 4 poin besar. Poin pertama kita akan bahas mengapa harus belajar agama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adab-adab menuntut ilmu. Ini poin besar yang kedua, adab-adab menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, nasihat atau pesan untuk wali santri. Dan yang terakhir adalah motivasi belajar ke kota Nabi SAW. Poin pertama yang insya Allah akan kita bahas yaitu mengapa harus belajar agama. Kita lihat alhamdulillah di di akhir-akhir hari ini kita lihat di media sosial ya. Dan kenyataannya belajar agama itu mulai banyak, mulai bermunculan, mulai menjamur. Tetapi kita perlu tanyakan ke diri kita masing-masing, kenapa harus belajar agama? Kenapa harus belajar agama?
Saya yakin kita semua sudah mengetahui jawabannya. Cuman insya Allah dari kajian ini kita akan merangkum 5 jawaban. 5 jawaban dari pertanyaan mengapa harus belajar agama. Di sini kita sebutkan poin pertama, jawaban pertama. Mengapa harus belajar agama? Jawaban pertama, belajar agama atau menuntut ilmu syar'i itu memiliki segudang keutamaan. Menuntut ilmu memiliki segudang keutamaan. Para ulama menyebutkan banyak sekali di dalam buku-buku mereka tentang keutamaan menuntut ilmu. Bahkan para ulama sebelum memulai belajar, sebelum memulai mengajar pun menerangkan hal ini, keutamaan menuntut ilmu. Maka kita akan perlihatkan, kita akan lihat ya, keutamaan menuntut ilmu ini apa saja. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ada di surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat lengkapnya apa? Santri-santri ini ada yang tahu? Santri lama, ayat lengkapnya apa? Potongannya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat lengkapnya adalah ya ayyuhalladzina amanu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kalian buka sedikit tempat duduk, itu maksudnya apa di majelis? Para ulama, sebagian ulama mentafsirkan majelis ilmu, menerangkan bagaimana adab di majelis ilmu, salah satunya saling memberi tempat untuk duduk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat, menutup ayat ini dengan yarfa'illah. Allah angkat yarfa'illahu alladhina amanu, orang-orang yang beriman, minkum walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Dan orang yang beriman tidak akan dia menjadi orang beriman kecuali dia belajar. Dan orang yang belajar memiliki derajat yang tinggi. Nah, ini adalah keutamaannya, memiliki derajat yang tinggi. Kemudian ayat selanjutnya yang menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu memiliki keutamaan yang besar, seperti yang Allah firmankan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Syahidallahu annahu, Allah Subhanahu wa taala bersaksi, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan juga malaikat bersaksi dengan persaksian tersebut. Dan juga para pemilik ilmu, wa ulul ilm. Ini ada di surat Ali Imran ayat 18. Surat Ali Imran ayat 18. Sini Al-Imam Ibnu Jama'ah menjelaskan ayat ini. Bada'a subhanahu bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bi ahli ilm. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ya, di dalam surat Ali Imran ayat 18 ini memulai persaksian dengan dirinya sendiri, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah ini adalah persaksian dari Allah pertama kali. Wa thanna bi malaikatihi, kemudian meletakkan persaksian kedua yang bersaksi dengan persaksian yang sama, malaikat. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Wa kafahum dzalika syarafan wa fadla wa jalalatan wa nubla. Maka cukuplah ayat ini menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Karena Allah sandingkan antara persaksian Allah, persaksian malaikat dengan persaksian orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian di antara keutamaan menuntut ilmu yang lain, hadis tentang tanda kebaikan bagi seorang hamba adalah difahamkan agama. Santri ada yang mau sebutkan hadis? Ini ada hadiah sudah kita siapkan insyaallah.
Silakan. Santri barunya ada berapa Ustaz? Santri barunya bisa tunjuk tangan atau yang lanjut? Tiga baru hadir Ustaz. Oh, baru hadir 3. Baik. Hadis yang akan kita sebutkan pertama adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah pahamkan agama. Sini para ulama dalam usul fiqh dalam memahami hadis ini ada namanya fahmul mukhalafah. Jadi fahmul mukhalafah ini memahami satu konteks dalil dengan kebalikannya. Dan ini bisa menjadi hujjah. Di sini Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah pahamkan dia dengan agama. Tandanya kata para ulama, fahmul mukhalafahnya, orang yang tidak diinginkan bagi Allah kebaikan baginya, yang Allah tidak cinta kebaikan baginya, Allah akan bodohkan dia dalam perkara agama. Waliyadzubillah. Maka datangnya kita ke ma'had, belajar kita ke ma'had, menitipkan anak ke pondok bukan semata-mata hal yang lain, tapi bagaimana bisa mendapatkan kebaikan yang Allah ridhoi. Ini hadis yang pertama. Kemudian selanjutnya hadis yang kedua, ini hadis yang panjang. Dan sejatinya para penuntut ilmu menghafal hadis ini. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang dia berjalan menuju tempat menuntut ilmu, maka Allah akan bukakan, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Para ulama mengatakan dalam hadis ini, ulama ijma', satu-satunya jalan untuk menuju surga, jalan yang paling mudah menuju surga dengan menuntut ilmu. Karena sesuai dengan hadis ini. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi liridallahi anhu. Malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu. Karena apa? Karena Allah ridho dengan mereka. Allah ridho dengan mereka. Karena Allah ridho dengan penuntut ilmu, maka para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fi jawfil ma'. Sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu akan dimintai ampun. Seluruh isi alam semesta ini akan memintakan ampun untuk penuntut ilmu. Bahkan ikan-ikan yang ada di air pun, ikan-ikan yang ada di lautan pun ikut beristighfar untuk penuntut ilmu. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib, kata Nabi SAW. Utamaan orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan orang yang banyak beribadah. Mengapa? Para ulama menjelaskan, orang yang berilmu, orang yang belajar, dia ibadah didasari dengan ilmu. Salatnya didasari dengan ilmu. Puasanya, zakatnya didasari dengan ilmu. Adapun al-abid, orang-orang yang sekedar beribadah, itu kebanyakan ibadahnya tidak didasari dengan ilmu. Contohnya orang-orang Nasrani atau orang-orang sesat dari kalangan Sufiyah. Mereka ibadah tanpa ilmu, banyak memunculkan kebid'ahan. Maka ini maksud dari perkataan Nabi SAW, wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang yang belajar, seorang alim itu seperti bulan di tengah-tengah bintang-bintang di atas langit. Kita kalau lihat ya malam kalau bersih, ya mungkin kalau di Jakarta banyak polusi jadi tidak terlihat. Atau yang tinggal di daerah Parung Panjang, ada yang tinggal di daerah Parung Panjang mungkin di sini banyak truk di situ, mungkin langit tidak terlihat. Kalau misalkan kita lihat langit yang bersih,
Itu bintang-bintang itu banyak bertebaran, tapi ada satu yang paling terang, yaitu bulan. Maksudnya apa? Alim, orang yang alim itu bagaikan bulan, menerangi bintang-bintang. Mengapa? Cahaya bintang itu dari pantulan bulan. Pun sama. Orang yang alim, orang yang belajar, dia akan memberikan cahaya kepada orang-orang di sekitarnya. Ini hadisnya. Kemudian selanjutnya, wa innal ulama'a warasatul anbiya. Seorang yang menuntut ilmu, seorang ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Para nabi dan rasul tidak mewarisi 1 dinar pun dan tidak pula 1 dirham. Wa innama warrasul ilm. Para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, dia telah mengambil warisan yang sangat banyak. Ini hadis yang kita sebutkan. Hadisnya sangat panjang. Insyaallah penuntut ilmu harus hafal ini. Dan juga berkaitan dengan warisan para nabi ini ada cerita. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sudah meninggal, sahabat senior sudah banyak yang meninggal, sisa beliau. Abu Hurairah datang ke pasar. Melewati Masjid Nabawi. Di situ Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat halaqah-halaqah ilmiah, halaqah-halaqah ilmu. Kemudian akhirnya beliau radhiyallahu anhu jalan ke pasar, melihat aktivitas pasar, jual beli, tukar menukar dan lain-lain. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berteriak, "Wa ya ayuhan nas, wahai semua yang ada di pasar," kata beliau radhiyallahu anhu. "Lihatlah, saksikanlah warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang dibagikan di masjid. Bersegeralah kalian pergi ke sana," kata sahabat Abu Hurairah. Maka semua yang di pasar memberhentikan perdagangannya dan jalan berbondong-bondong ke masjid. Kemudian sahabat Abu Hurairah ngikutin dari belakang. Maka orang-orang ketika sampai kaget, nanya ke Abu Hurairah, "Ini mana kok nggak ada pembagian? Katanya ada pembagian warisan, mana?" Maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, "Ini adalah warisan para nabi. Halaqah Quran, halaqah tafsir, halaqah hadis, ini adalah warisannya Nabi. Kenapa kalian terlalu sibuk dengan warisan dunia yang akan fana, tetapi kalian tidak sibukkan diri kalian kepada warisannya para nabi? Inilah warisannya para nabi." Jadi mengapa harus belajar agama? Belajar agama penuh keutamaan. Kita sedang mengambil warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah ini kebutuhan, kewajiban dan kebutuhan. Kewajiban dan kebutuhan. Kita wajib menuntut ilmu sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kemudian juga ini kebutuhan. Bahkan kebutuhan kita dengan ilmu disebutkan oleh para ulama itu lebih butuh dibandingkan makan dan minum. Kita coba bacakan perkataan para salaf terkait ini. Para salaf rahimahumullah jauh-jauh hari sudah mengatakan, sudah menasihati kita, kebutuhan kepada ilmu itu lebih banyak daripada kebutuhan kita dengan makan dan minum. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab." Manusia itu dia butuh kepada ilmu lebih banyak dibanding kebutuhan dia dengan makan dan minum. Li'anna rajula yahtaju ila ta'ami wasyarabi fil yaumi marratan aw marratain. Seseorang dia butuh kepada makan dan minum itu sehari sekali atau 2 kali. Buktinya apa? Bapak Ibu, santri-santri, bukti manusia bisa makan sehari sekali atau 2 kali. Buktinya apa? Apa ibu-ibu, bapak-bapak? Pas kapan tuh? Ramadan. Puasa kita sahur, nanti bukanya maghrib. Atau bahkan ada yang tidak sahur, cukup dengan air atau 3 butir kurma, baru makannya malam hari.